Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video di channel kami, channel Sumber Sejarah Bangsa, channel yang membahas segala hal tentang sejarah, mulai dari sejarah yang populer sampai pembelajaran sejarah. Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam pembelajaran sejarah, yaitu materi di kelas 11 tentang dominasi pemerintahan Belanda. Jadi ini adalah masa di mana nanti setelah Raffles berkuasa akan ada pemerintahan lagi dan nantinya akan setelah itu akan ada pemerintahan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch ya, yang terkenal dengan tanam pangsanya. Dan ini adalah pemerintahan peralihannya yang waktu itu nanti ada komisaris jenderal. Ya, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video atau kita tonton video berikut ini. Jadi, ini adalah awal mula pemerintahan Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1816 Masehi, Letnan Gubernur Raffles dari Inggris mengakhiri pemerintahannya di Hindia, di negeri Hindia. Kemudian, pemerintahan Inggris menunjuk John Vendel. Seharusnya John Vendel ini akan melanjutkan kekuasaannya di Hindia, tetapi 5 hari kemudian setelah berkuasa di Hindia, John Vendel ini nanti akan mengalihkan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda. Dan ini berdasarkan perjanjian London ya. Jadi semua ini pengalihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda ini sudah berdasarkan perjanjian London yang disahkan pada tanggal 1814 tapi baru diberlakukan pada tahun 1816 setelah Prancis kalah dari Inggris. Setelah kembali ke Belanda, ke pemerintah kolonial Belanda, nanti pemerintah Hindia ini diperintah oleh sebuah badan, bukan seorang ya, tapi oleh sebuah badan. Badan ini terdiri dari 3 orang. Dan badan baru ini dikenal dengan Komisaris Jenderal. Siapa sajakah anggota dari Komisaris Jenderal? Yang pertama adalah Cornelis Theodorus Elout sebagai ketua, Arnold Ardian Busquets sebagai anggota, dan yang ketiga yaitu Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, ya, itu sebagai anggota yang ketiga. Pada tahun 1815, Pangeran Wilhelm ke-6, yaitu anaknya Pangeran Wilhelm ke-5, mengeluarkan undang-undang pemerintahan untuk negeri jajahan atau Reguling Reglements. Dan salah satu pasal undang-undang ini adalah tanah jajahan ini pelaksanaan pertaniannya harus dilakukan secara bebas. Jadi menurut Pangeran Kerajaan Belanda waktu itu, pertanian di negeri jajahan ini harus dilakukan secara bebas. Kemudian hal ini juga sesuai dengan keinginan kaum liberal. Liberal itu kaum yang menginginkan pihak swasta terlibat dalam urusan negeri jajahan. Ya, salah satu tokohnya adalah Dirk van Hogenrop ya. Seperti foto di layar ini adalah salah satu tokoh dari kaum liberal Belanda waktu itu. Dan berbekal undang-undang dari Pangeran Belanda waktu itu, ketika anggota Komisaris Jenderal berangkat ke Hindia Belanda. Jadi berdasarkan aturan itu, jadi punya dasar hukum, yaitu mereka akan menerapkan aturan tersebut di negeri jajahan sebagai pimpinannya. Tapi dalam perjalanan ke sana, ternyata Komisaris Jenderal ini melihat sebuah kemiskinan yang luar biasa. Jadi keadaan negeri jajahan itu luar biasa menyiksa ya waktu itu, luar biasa tidak bagus. Jadi banyak orang-orang miskin, jadi orang-orang menderita pribuminya. Terus kemudian kas di negara juga sudah menipis. Sehingga waktu itu kalau menerapkan kebebasan berkuasa yang dilakukan oleh swasta,
yang dikhawatirkan nanti pemerintah ini tidak mendapatkan uang yang maksimal. Sehingga terjadi kebingungan dari pihak Komisaris Jenderal. Jadi waktu itu keadaan Hindia Belanda itu merosot sekali ya. Jadi setelah dikuasai Inggris ini, keadaannya itu sudah kacau balau, dan kas negaranya Belanda itu yang ada di pusat itu juga menipis. Harapannya di negeri jajahan itu bisa membantu negeri induk, tetapi negeri jajahannya juga sudah kacau balau. Sehingga bingung kalau misalkan ingin diserahkan sistem usahanya ke pihak swasta. Jadi, tapi mereka ini juga sadar kalau mereka ini wajib melaksanakan tugasnya. Karena di negeri jajahan dan negeri induk ini sama-sama kekurangan uang. Sama-sama butuh kebijakan yang sesuai untuk keadaan seperti itu. Jadi intinya mereka ini negara induk Belanda yang baru dikuasai oleh Perancis, baru merdeka dan baru bisa lepas dari Perancis, dan juga negeri Hindia Belanda yang barusan dititipkan ke Inggris itu sama-sama tidak punya uang ya, sama-sama kekurangan uang, sehingga pihak badan yang baru ini, Komisaris Jenderal ini wajib membuat kebijakan yang paling pas untuk kondisi tersebut. Dan melihat kenyataan di lapangan, kalau di sana itu ya memang keadaannya memprihatinkan di Hindia Belanda dan juga negeri induk, tetapi juga mereka sudah berjanji untuk menerapkan undang-undang dari Pangeran Belanda. Akhirnya mereka menerapkan kebijakan jalan tengah, jadi tengah-tengah. Jadi pemerintahan jajahan ini tetap dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi kaum liberal atau pihak swasta juga secara bertahap diberikan peran. Jadi tidak langsung diberikan peran kepada pihak swasta, tetapi pihak swasta ini diberi peranan secara perlahan. Jadi pelan-pelan pihak swasta itu diberikan kewenangan untuk mengelola negeri jajahan, meskipun sepenuhnya atau mayoritas kewenangannya itu dikelola oleh pemerintah. Dan kebijakan jalan tengah ini dianggap bukan problem solving ya, bukan penyelesaian masalah yang terjadi antara kaum konservatif dan kaum liberal. Jadi kaum konservatif dan kaum liberal ini, mereka ini sama-sama punya kepentingan masing-masing. Kalau kaum konservatif ini berharap tetap negara yang mengelola negeri jajahan, sedangkan kaum liberal ini berharap terjadi kebebasan di mana para pengusaha-pengusaha swasta ini bisa diberikan kewenangan mengelola negeri jajahan. Jadi para kaum liberal dan kaum konservatif ini yang berkonflik di parlemen itu tidak bisa mengatakan sepakat ya. Jadi kebijakan ini dianggap tidak jelas ya oleh kedua pihak tersebut. Kemudian 22 Desember tahun 1818 akhirnya dibuatlah undang-undang baru. Undang-undang itu nantinya akan menghapuskan pemerintahan dari Komisaris Jenderal. Karena pemerintahan dari Komisaris Jenderal ini dianggap kurang kompeten ya. Jadi ketiga orang tadi dianggap tidak kompeten dalam memimpin. Akhirnya dibuatlah seorang Gubernur Jenderal sebagai pimpinannya waktu itu. Dan yang dianggap sebagai Gubernur Jenderal yang paling cocok, yang dipercaya oleh pimpinan, yaitu Van der Capellen, yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, yang waktu itu juga bagian dari Komisaris Jenderal, tapi karena Komisaris Jenderal dianggap tidak sesuai dengan harapan, akhirnya hanya Van der Capellen, seorang anggota dari Komisaris Jenderal, yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal. Di sini Van der Capellen ini berusaha mengadopsi atau menyesuaikan dengan kebijakannya Raffles, yaitu land rent system, di mana nanti sewa tanah itu diberlakukan. Jadi penyerahan pajaknya bukan berupa hasil bumi, tetapi berupa uang. Jadi Hindia Belanda ini berharap bisa mendapatkan uang cash, uang tunai ya, langsung dari warga negara di negeri jajahan mereka. Dan para penguasa tradisional, para bupati,
para adipati, para kepala desa, ya. Mereka ini dikurangi ya kekuasaannya. Jadi mereka cukup otoriter waktu itu. Jadi Belanda ketika waktu setelah perang baru berkuasa lagi setelah diberikan oleh Inggris, mereka ini cenderung otoriter. Mereka ingin cepat mengembalikan uang, ingin cepat mendapat uang, sehingga orang-orang pribumi, penguasa pribumi itu tidak diberikan kewenangan. Kewenangannya sangat dibatasi waktu itu. Di sini ada sebuah kesalahan ya, karena Van der Capellen ini terlalu ambisius ya. Harapannya bisa mendapatkan banyak uang. Harapannya bisa membayar pajak dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi hal ini malah menimbulkan kemarahan rakyat, kemarahan masyarakat pribumi. Karena dianggap pemerintah kolonial terlalu semena-mena, terlalu kejam terhadap orang-orang pribumi. Tapi namanya pemerintah kolonial kan seperti itu kan, namanya dijajah kan pasti kejam kan. Tapi waktu itu cukup kejam, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Salah satunya perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nanti Pangeran Diponegoro ini menentang atau melawan habis-habisan pemerintahan Belanda waktu itu. Dan akhirnya Belanda ini mengalami banyak kerugian. Jadi Van der Capellen ini di bawahnya ini malah tidak berhasil mengumpulkan uang, malah menghabiskan uang karena waktu itu terjadi peperangan, khususnya peperangan dengan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini dianggap berhasil membuat Belanda semakin terpuruk, membuat Belanda semakin kehilangan uang. Jadi kira-kira seperti ini gambar penangkapannya Pangeran Diponegoro. Di Pangeran Diponegoro ini dijebak supaya bisa ditangkap. Jadi diajak untuk melakukan perjanjian tetapi malah ditangkap ya. Seperti itu. Jadi tapi setelah perang Diponegoro terjadi, Belanda ini mengalami krisis keuangan karena kebanyakan mereka ini uangnya digunakan untuk biaya peperangan. Jadi uang di Hindia Belanda habis, uang di negeri Belanda Induk juga habis. Dan karena dianggap gagal dalam memimpin, malah menghabiskan uang, malah tidak bisa mengumpulkan uang, malah menghilangkan kepercayaan rakyat, akhirnya Van der Capellen ini dipanggil ke Belanda. Jadi diturunkan jabatannya dan digantikan oleh Dubus Gesignis. Jadi diganti oleh Gubernur Jenderal Dubus Gesignis. Karena Van der Capellen ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dari pemerintah Belanda dan digantikan. Barulah tahun 1830 Van den Bosch diangkat, menggantikan Dubus Gesignis tadi ya. Dan Van den Bosch ini diangkat karena mengusulkan sebuah gagasan yang dianggap cepat sekali dalam mengumpulkan uang di negeri induk Belanda dan mengumpulkan uang di Hindia Belanda. Seperti itu. Makanya Van den Bosch ini yang mengusulkan kepada pemerintahan akhirnya diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Seperti itu ya. Jadi sekian untuk videonya. Jadi kira-kira begitulah tentang Dewan Komisaris Jenderal atau Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Untuk materi berikutnya akan membahas tentang Kalterstelsel-nya Van den Bosch. Dan untuk video kali ini terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena harapannya dengan komen, like, dan subscribe Anda, para viewer, kita akan memberikan yang terbaik, memberikan karya yang terbaik untuk mencerdaskan dan menginspirasi para viewer semua. Terima kasih.